Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula, Zhang Yizong memandang 8 pelayan, wajahnya sangat dingin, dan tubuh tuannya bergetar hebat. Orang yang menculik wakil Jenderal Tan barusan adalah orang yang membuka gerbang rumah tuan kota. Itu sepertinya ada mata-mata di mansion kita, aku pengurus rumah tangga pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Siapa yang membuka formasi besar untuk melindungi mansion? Tuan muda ketiga, tidak ada yang tahu tentang itu. Tapi barusan, kepala pelayan ini memeriksanya, dan tata letak formasi ini awalnya ditempatkan di paviliun kepala pelayan ini, tapi di sana adalah jejak sentuhan. Hanya kalian berdelapan yang hanya akan datang ke paviliunku untuk menemukanku di hari kerja. Sebelum pembunuh ditemukan, siapapun di antara kalian yang berani meninggalkan mansion tuan kota tanpa izin akan dibunuh, ucap dari Zhang Yizong. Pada saat yang sama, wanita bertopeng hitam berubah menjadi bayangan dari langit bersalju dan terbang keluar dari area di bawah yurisdiksi barak dalam kota. Segera, dia terbang ke ngarai seperti jurang. Di ngarai, wanita bertepeng berpakaian hitam membuka gua dengan pedang dan menyeret menara peri ke dalam gua. Kemudian, dia menempatkan menara abadi di gua, dan cincin abadi di jari gioknya berkedip terbang keluar dari gua, dan menusuk ke dalam gua, dengan lintasan misterius. Bas! Saat berikutnya, kekosongan bergetar, lubang di tebing ngarai menghilang, dan itu berubah menjadi pohon raksasa. Jelas, dia mengatur ilusi. Di dalam gua, wanita bertopeng itu masih menutupi wajahnya, wanita ini adalah Sima Feier. Dia bertindak sangat hati-hati, meskipun di matanya, Tan Yun hanyalah seekor semut, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya sebelum membunuh semut. Pada saat ini, Sima Feier menatap menara suci abadi ruang waktu berkualitas tinggi di depannya, dengan tatapan kesal di matanya. Karena kemarahannya, kebanggaan yang menjulang di dadanya juga naik turun, dan itu menarik perhatian. Dia marah dan kesal satu-satunya hal adalah, Master Arai Suci Abadi tingkat tinggi, yang bermartabat, tidak dapat melihat bagaimana pembatasan gerbang menara dibuka. Yang bermarga Tan, keluar dan mari kita bicara, ucap Sima Feier mencoba yang terbaik untuk menenangkan nada suaranya. Segera, dia merasakan keabadian yang dilepaskan dari lantai 66 menara Sein Abadi dan menyelimutinya. Pada saat ini, tawa Tan Yun keluar, hehehe, sosok ramping, bagian depan cembung dan bagian belakang melengkung, dan pinggang polos tak tertahankan. Terutama sepasang pegunungan Wushan, mereka telah menangkap pemandangan terindah, gadis kecil itu dalam kondisi yang baik. Hanya melihat tubuhmu, aku ingin menghancurkanmu, hahaha, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sima Feier sangat marah sehingga tubuhnya yang lembut bergetar, kamu mencari kematian, ucap Sima Feier. Kamu mencari kematian, ucap Tan Yun di menara lantai 66, duduk bersila, sambil mengolah dan menyempurnakan alkimia, sudut mulutnya mencibir, nadanya masih memilihnya dengan ringan, cek-cek, aku sangat takut, apakah kamu ingin aku mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sangat tenang. Bahkan Sovereign of Siyuan dan Sovereign of Chaos mungkin tidak dapat membuka batasan yang ditetapkan olehnya, dan bahkan wanita bertopeng ini tidak bisa. Tentu saja, hanya ada satu situasi di mana Tan Yun dapat ditemukan, dan itu adalah menghancurkan menara suci abadi. Tan Yun cukup yakin bahwa menara suci abadi miliknya adalah artefak suci abadi berkualitas tinggi. Di tanah terlantar, hanya sedikit orang yang dapat menghancurkannya secara paksa. Karena itu, dia sangat tenang. Kau bajingan dan tak tahu malu, ucap Sima Feier kehabisan napas. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka gerbang menara. Tan Yun mendengus dingin, nadanya tiba-tiba dingin, katakan padaku, apakah kamu dari Sima Yongzheng atau dari Miao Silin, ucap Tan Yun. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu akan mati, ucap Sima Feier. Mata abu-abu mengungkapkan kilau haus darah, kamu pikir kamu bersembunyi di dalam seperti kura-kura yang menyusut, jadi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu. Kalau begitu, aku akan mencungkil matamu, memotong lidahmu, dan membiarkanmu menderita lingci dan mati, ucap Sima Feier. Mendengar ini, Tan Yun mencibir, oke, apa yang kamu lakukan, jalan kecil, bahkan jika kamu menggunakan cara itu, baiklah,
kakekmu akan tidur, aku tidak akan menemanimu, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengabaikan Sima Feier. Pada saat ini, Tan Yun berspekulasi bahwa wanita ini dikirim oleh Miao Xilin, Nilong, atau bahkan Sima Yongzheng. Pada saat yang sama, dengan 10.000 keberanian Tan Yun, dia tidak berani meninggalkan menara Xiansheng. Karena dia menemukan melalui kesadarannya yang abadi, dia tidak bisa melihat alam kultivasi wanita itu. Sejak diculik oleh Sima Feier di City Lord's Mansion, Tan Yun telah melepaskan kesadaran abadinya. Dia tahu bahwa wanita ini membawanya ke ngarai, bukan rumahnya, karena tujuannya dari menara suci abadi terlalu besar, takut ketahuan dalam perjalanan pulang. Begitu dia datang, dia merasa damai. Tan Yun mencibir dalam hatinya, saya ingin melihat bagaimana Anda memaksa saya keluar, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terus berlatih alkimia sambil mundur. Di gua yang tinggal di tebing ngarai, mata abu-abu mati Sima Feier mengungkapkan warna yang ganas. Tan Yun, kamu orang yang tidak tahu malu, jika aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu, kamu sangat salah. Alam hukuman tingkat 8, pernahkah Anda mendengar tentang benih api peringkat abadi terbaik, yaitu matahari benar-benar panas? Jika Anda belum pernah mendengarnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa matahari benar-benar panas, dan saya hanya butuh waktu yang cukup, bahkan artefak suci abadi terbaik pun dapat membakar kehampaan. Meskipun aku tidak bisa melihat peringkat menaramu, itu tidak masalah, yang penting adalah wanita ini punya waktu untuk dihabiskan bersamamu perlahan-lahan. Sampai matahari benar-benar menyala dan membakar menaramu yang rusak, ucap Sima Feier. Mendengar ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila di menara lantai 66, tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Ini seperti mengantuk, dan seseorang memberi bantal. Api matahari sejati dari peringkat abadi terbaik tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Tan Yun masih khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan api, dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada waktu yang tepat sekarang. Tan Yun menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan nada ketakutan. Matahari benar-benar panas, saya belum pernah mendengarnya. Nah, jalang kecil, aku, kakek Tan, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Apapun yang bisa kamu lakukan, gunakan saja, ucap Tan Yun. Apa, pelacur kecil, di dalam gua? Sima Feier gemetar karena marah. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Api matahari yang sebenarnya, ucap Sima Feier. Sima Feier mengorbankan api matahari yang sebenarnya yang telah disempurnakan menjadi api kehidupan yang sebenarnya, dan api merah dan putih berubah menjadi raksasa 100 kaki, dan langsung menyelimuti menara suci peri waktu dan ruang terbaik. Waktu berlalu menit demi menit, dan sebulan kemudian, menara suci abadi ruang dan waktu tertinggi terbakar merah. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Sima Feier berkata dengan dingin. Pada saat ini, Tan Yun di lantai 66 menara suci abadi ruang dan waktu tertinggi telah mengorbankan nyala api Hongmeng. Dia memanipulasi api Hongmeng dan mengubahnya menjadi jaring raksasa, menempel di dinding bagian dalam menara suci abadi seperti harimau yang merayap. Akibatnya, dunia luar melihat merah menyala dari menara suci abadi, tetapi bagian dalam tidak bisa merasakan suhu sama sekali. Tan Yun tidak segera mengendalikan nyala api Hongmeng, dan alasan menelan api matahari yang sebenarnya sangat sederhana. Tatapan licik melintas di mata Tan Yun, dan dia diam-diam berkata, pikirkan di posisi lain, jika aku jadi dia, aku tidak akan berani pergi ke tuannya dengan tujuan besar seperti menara suci abadi waktu dan ruang tertinggi, jika tidak, seseorang pasti akan ditemukan di jalan. Selain itu, setelah waktu yang lama, dia sangat mungkin untuk kembali ke tuannya. Begitu dia meninggalkan gua, saya akan melarikan diri, ucap Tan Yun. Meskipun Tan Yun tidak bisa menunggu untuk membiarkan nyala api Hongmeng menelan api matahari yang sebenarnya, dia tahu bahwa itu belum. Diam-diam merenung di sini, suara kesakitan yang Tan Yun pura-pura datang dari menara, sudah kubilang. Suhu ini bukan apa-apa bagiku Tan Yun, ucap Tan Yun. Hehe. Kamu terus berpura-pura begitu berapa lama, bisakah kamu berpura-pura? Hahaha. Setelah Sima Feier tertawa, dia duduk bersila di dalam gua, berpikir dalam hati, aku sudah lama tidak pulang, ayahku pasti mengkhawatirkanku. Tidak perlu khawatir tentang putrimu, saya percaya bahwa dalam sebulan paling lama, Tan Yun akan dibakar sampai mati, dan kemudian putri ini akan kembali ke rumah, ucap Sima Feier. Waktu berlalu. Ah, tolong lepaskan aku tidak. Tahan lagi, senior,
Tolong padamkan api matahari yang sebenarnya, kulitku akan meleleh. Tidak, kelopak mataku. Selama kamu tidak membunuhku, kamu bisa mengatakannya. Apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkanmu, ucap Tan Yun. Tan Yun pura-pura memohon dan berkabung histeris, datang dari menara Xiansheng. Faktanya, Tan Yun di lantai 66 masih duduk bersila seperti angin musim semi. Semua ini dilakukan olehnya. Sima Feier mencibir, 2 bulan yang lalu, bukankah kamu sangat keras kepala, mengapa kamu tahu untuk memohon belas kasihan sekarang? Nona ini memberitahumu bahwa kamu harus mati, jika kamu ingin disalahkan, kamu salah tim, dan kamu menyinggung orang yang seharusnya tersinggung, ucap Sima Feier. Pada saat ini, Tan Yun menjerit kesakitan dan berteriak lagi, dasar jalang, keluargamu menyebalkan. Katakan, siapa kamu? Anjing mana yang dikirim Anda di sini? Iya. Bahkan jika saya mati, saya akan mengutuk Anda dan dibunuh oleh 10 orang, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Sima Feier mengepalkan tangannya dan berkata dengan kejam, Tan Yun, jangan coba-coba membuat Nona ini marah dengan kata-kata ini. Nona ini memberitahumu bahwa rasa sakit dan keengganan terbesar seseorang adalah bahwa sebelum mereka mati, mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Nona ini membunuh terlalu banyak orang, dan mereka bahkan tidak tahu sebelum mereka mati siapa Nona ini. Dan kamu juga sama, kamu akan mati tak berdaya, dan kamu tidak akan tahu siapa Nona ini, hahaha, ucap dari Sima Feier. Tan Yun yang sedang duduk bersila di menara, berpikir dalam hati, wanita ini sangat kejam, dia tahu bahwa saya tidak bisa lepas dari telapak tangannya, tetapi dia masih menutupi wajahnya dan tidak mengatakan identitasnya. Wanita ini pasti sangat dalam, siapa yang mengirim dia, ucap Tan Yun. Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun berhenti memikirkannya, tetapi Tan Yun memperhatikan bahwa mata Sima Feier berwarna abu-abu. Wanita ini sebenarnya memiliki mata kematian dengan pikiran yang menawan, dan kekuatannya tak terduga. Dia pasti bukan pembunuh biasa, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun pura-pura berteriak lagi, mengutuk, pelacur, kamu bajingan, jadi vicious, kamu akan dihukum, ucap Tan Yun. Menghadapi kutukan itu, Sima Feier menutup telinga. Di bulan berikutnya, jeritan Tan Yun menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Meskipun Sima Feier percaya bahwa Tan Yun sudah mati, dia masih mencibir, kamu tidak berpura-pura mati, apakah kamu pikir wanita ini akan pergi? Jika ya, kamu terlalu naif, ucap Sima Feier. Dengan cara ini, matahari sangat panas setelah membakar membara suci abadi selama setengah bulan lagi. Sima Feier bangun sekarang, mengerutkan kening ringan, dan berkata pada dirinya sendiri, dia sudah mati, tapi aku masih tidak bisa melanggar larangan menara ini. Lupakan saja, bahkan jika itu bisa rusak, Tan Yun juga terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Aku sudah jauh dari rumah selama lebih dari 3 bulan, ayahku pasti sangat mengkhawatirkanku, sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melaporkan keselamatan, ucap Sima Feier. Sima Feier menyingkirkan api matahari yang sebenarnya dan terbang ke langit setelah meninggalkan gua, dia berdiri di atas tebing. Segera, dia membalikkan tangan gioknya, memegang pedang panjang, dan dengan cepat mengukir puluhan ribu pola larangan di tebing. Dengan pembatasan ini dan formasi ilusi di pintu masuk gua, tidak ada yang akan mengetahui bahwa ada gua yang tinggal di sini, ucap Sima Feier. Sima Feier berbisik pada dirinya sendiri sebelum pergi. Tujuannya untuk tidak mengambil kembali api yang sebenarnya adalah bahwa setiap kali dia membunuh, dia akan melakukannya tanpa kebocoran, menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk melaporkan keselamatan terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke gua, menyaksikan api matahari yang sebenarnya membakar menara menjadi ketiadaan sebelum dia merasa lega. Tentu saja, di dalam hatinya, bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia tidak bisa lepas dari batasan yang dia buat. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersila di lantai 66 menara suci abadi ruang waktu, telah memadatkan dewa abadi primordial ke-9 di kolam roh. Itu berarti dia telah memasuki urutan ke-9 dari alam hukuman. Dia mendengar suara Sima Feier barusan, dan berpikir dalam hati, wanita ini sangat licik, apakah dia benar-benar pergi atau palsu? Sialan, saya benar-benar ingin melepaskan indera abadi saya untuk memeriksanya, tapi saya tidak bisa, jika dia memperhatikan, maka dia tahu aku tidak akan mati, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun masih tidak mengendalikan nyala api Hongmeng, menelan api matahari yang sebenarnya. 1 jam kemudian,
Tiba-tiba, Tan Yun merasakan perasaan abadi, datang dari luar gua, dan mengunci menara abadi. Setelah beberapa saat, itu menghilang. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu sangat berbahaya, tetapi untungnya dia tidak melarikan diri, jika tidak, dia akan ditangkap oleh wanita ini lagi. Detik seperti pertengahan tahun, dan 1 jam lagi berlalu. Tan Yun sedang berpikir tentang apakah dia harus meninggalkan menara suci abadi dan melarikan diri dengan api sejati matahari ketika tiba-tiba, kesadaran abadi Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Brengsek! Ini sangat berbahaya, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, suara menggoda dan menyenangkan Sima Feier datang lagi. Sepertinya aku terlalu memikirkannya, kecurigaanku terlalu sulit untuk diperbaiki. Sudah berakhir. Hihi, pulanglah, ucap dari Sima Feier. Setelah beberapa saat, Tan Yun pikir sudah waktunya untuk pergi. Tapi yang menyakitkan Tan Yun adalah bahwa pengetahuan abadi Sima Feier telah mengalir ke dalam gua lagi. Dalam setengah hari berikutnya, apa yang membuat Tan Yun runtuh sedikit, Sima Feier tidak pergi sama sekali, dan melepaskan total 9 pengintip kesadaran abadi dari depan ke belakang. Pelacur bau ini benar-benar karakter yang sulit untuk dihadapi, ucap Tan Yun. Tan Yun terdiam. Akhirnya, dalam 10 jam berikutnya, Tan Yun merasa bahwa tidak ada kesadaran abadi untuk mengintip ke dalam gua, dan baru kemudian dia memutuskan untuk mengambil risiko dan meninggalkan menada suci abadi. Karena kecepatan di mana dia terbang dari rumah penguasa kota bersamanya mulai sekarang, jika wanita itu kembali ke pusat kota, hanya perlu belasan jam untuk bolak-balik. Jika dia tidak pergi, wanita ini akan benar-benar pulang dan kembali lagi. Tan Yun mendapat pesan dari kata-kata wanita ini, yaitu jika dia tidak kembali untuk waktu yang lama, ayahnya akan mengkhawatirkannya. Ayah? Siapa ayah ini? Mungkinkah ayahnya yang memintanya untuk membunuhku? Ucap Tan Yun terbang keluar dari menara suci abadi dengan keraguan. Karena api matahari yang sebenarnya telah disempurnakan menjadi api kehidupan yang sebenarnya oleh Sima Feier, maka tidak ada kebijaksanaan spiritual. Tan Yun tahu bahwa jika wanita itu relatif dekat dengan sini, dia akan merasa bahwa api sebenarnya dalam hidupnya akan ditelan oleh api Hongmeng. Jika jaraknya jauh, itu tidak bisa dirasakan. Karena wanita ini telah pergi selama 10 jam, dengan kecepatan penerbangannya, dia pasti tidak dapat melihatnya. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak ada tempat untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi, itu tidak akan berusaha keras untuk sampai ke sini. Pelacur, kamu tidak boleh memilikinya. Berpikir bahwa aku tidak hanya tidak mati, tetapi juga akan menelan apimu yang sebenarnya, haha, ucap Tan Yun. Setelah tertawa, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya, dan api Hongmeng dimuntahkan dari telapak tangannya, menangkap api matahari yang sebenarnya, dan terbang ke orang suci abadi, di lantai 66 menara, itu mulai melahap. Ambil. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci abadi naik ke udara dan terbang ke telinga kanannya. Kemudian, fitur wajah tampan Tan Yun tampak menua dengan cepat dalam perjalanan waktu dan ruang, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi penampilan orang parubaya. Dia menggunakan rambut hitam yang dia ambil dari kera iblis pembantaian langit sebagai janggut, dan mengubahnya menjadi janggut parubaya. Larangan belaka, dan kamu ingin mengendalikanku, konyol, ucap Tan Yun. Mulut Tan Yun naik sedikit, tangannya terentang, dan di antara jentikan jarinya, untaian kekuatan abadi terbang keluar dari udara dan terbang ke tirai cahaya terlarang di keluar gua. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, tirai cahaya terlarang di pintu masuk gua runtuh. Saat berikutnya, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, terbang keluar dari gua, dan menembak ke arah gunung suci Suanyuan. Setengah hari kemudian, malam berkabut, bintang-bintang kabur, dan bulan sabit yang kabur tergantung di langit malam. Di pusat kota, di Sima General's Mansion. Di sebuah aula, Sima Yongzheng memandang Sima Feier yang melayang ke aula, air matanya yang keruh keluar dari matanya, dia diam-diam memeluknya, dan tersedak. Baby girl, dalam 3 bulan terakhir, bagaimana kabarmu, kemana kamu pergi? Tahukah kamu, 3,5 bulan yang lalu, di tengah malam, Suanyuan Haokong, ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun diculik, menjadi gila mencari Tan Yun. Sekarang Suanyuan kota luar Xiancheng, kota dalam, Suanyuan Haokong memimpin pasukan, untuk menemukan Tan Yun, mereka akan segera berbalik. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu untuk ayahmu, ucap Sima Yongzheng. Mendengar ini,
Sima Feier meninggalkan pelukan Sima Yongzheng dan mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Yongzheng. Dia berkata dengan lembut, ini salah putrimu. Aku tidak kembali lebih cepat, aku akan melaporkan keselamatan dan membuatmu khawatir tentang putri, ucap Sima Feier. Sima Yongzheng tertawa dan menangis. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja, jika kamu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Kamu biarkan ayah, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada ibumu yang sudah meninggal? Oh, omong-omong, bagaimana caranya? Semuanya berjalan lancar, ucap Sima Yongzheng. Sima Feier mengangguk dan berkata dengan nakal, tembakan anak perempuan, tentu saja sangat mudah. Ayah, jangan khawatir, Tan Yun telah berubah menjadi abu, ucap Sima Feier. Oke, ini benar-benar bagus, Sima Yongzheng membelai janggutnya dan tersenyum. Tan Yun sudah mati, Xuanyuan Haokong mungkin setengah mati, ucap Sima Yongzheng. Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng cara membakar Tan Yun. Ayah, sekarang putrimu pergi ke gua, dan kemudian kembali setelah menara membakar kehampaan. Suara Sima Feier baru saja jatuh, dan tiba-tiba, seluruh tubuh bergetar karena kegembiraan. Putri, ada apa denganmu? Ucap Sima Yongzheng bertanya. Ayah, putrimu tiba-tiba merasakan penghalang dari Kaisar Alam Suci. Sekarang aku harus mundur dan segera menerobos alam, ucap Sima Feier sangat gembira. Oke, ayo pergi, ini adalah acara besar untuk keluarga Sima kita. Sima Yongzheng sangat gembira. Tan Yun sudah mati, putriku yang berharga akan menjadi kaisar suci dalam waktu dekat. Untuk keluarga Sima kita, ini adalah kebahagiaan ganda, ucap Sima Yongzheng. Sima Feier yang hendak mundur, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan dingin, Direnmu hanyalah bidak catur yang kami atur di mansion Tuan Kota. Ayah harus membunuhnya sesegera mungkin, dan Xuanyuan Haokong tidak bisa melepaskannya. Tarik kami keluar dari mulut Direnmu, ucap dari Sima Feier. Mendengar ini, Sima Yongzheng mengangguk dan berkata, lebih dari 3 bulan yang lalu, Direnmu terinspirasi oleh racun di tubuhnya untuk ayahnya, dan dia meninggal di istana Tuan Kota. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa kita membunuh Tan Yun, ucap Sima Yongzheng. Di Gunung Suci Xuanyuan, setengah jalan mendaki gunung dengan energi abadi, di istana Tuan Kota. Aula diskusi, pada saat ini, kemarahan di aula sangat ditekan sehingga terengah-engah. Di aula, Xuanyuan Haokong kehilangan banyak berat badan karena dia khawatir tentang Tan Yun. Xuanyuan Haokong memelototi 10 jenderal abadi dan 100 letnannya, dan meraung, apakah Anda semua ember beras? Sudah 3,5 bulan, dan saya bahkan tidak dapat menemukan satu pun, apa gunanya bertanya kepada Anda semua, ucap Haokong. Semua jenderal dan letnan abadi, ini adalah pertama kalinya saya melihat Xuanyuan Haokong sangat marah. Paman, Xuanyuan Changfeng menggigit peluru dan bergumam, kamu tenang, kamu akan melukai dirimu sendiri. Tapi kita harus menghadapi kenyataan, saudara Tan telah diculik oleh pria kuat bertopeng begitu lama, sebenarnya kamu harus tahu bahwa dia tidak lagi hidup. Sebelum Xuanyuan Changfeng bisa mengatakan apa-apa, Xuanyuan Haokong meraung, saya tidak mengizinkan Anda untuk berbicara omong kosong. Yuner adalah orang nomor 1 di Xuanyuan Xiancheng dalam 4 keterampilannya, dan dia tidak diragukan lagi nomor 1 di seluruh alam abadi 9 surga Hongmeng. Bagaimana mungkin orang seperti dia mati? Aku tidak percaya itu, aku tidak percaya, ucap dari Haokong. Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu, L. Pada saat ini, seorang penjaga keluar dari aula dan berkata dengan hormat. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Xuanyuan Haokong meraung seperti guntur. Aku tidak ingin melihat siapapun, ucap Haokong. Penjaga itu ketakutan, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat tuan tertua begitu marah. Penjaga itu berpura-pura berani dan berkata dengan gemetar, Tuan, orang di sini adalah pria berjanggut, katanya. Tanpa menunggu kata-kata penjaga, seorang pria parubaya dengan janggut besar menyapu ke dalam mansion dari luar mansion, dengan beberapa sosok yang berkedip-kedip muncul di luar aula diskusi. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk, Jenderal terakhir Tan Yun, saya telah melihat para jenderal, saya telah melihat semua jenderal abadi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melepas janggutnya, dan mendapatkan kembali penampilan mudanya. Yun, Yuner, ucap Xuanyuan Haokong melebarkan matanya, lalu menggosok matanya dengan kasar. Kakak Tan, kamu belum mati. Saudara Tan, apakah kamu benar-benar tidak mati? Xuanyuan Changfeng dan 9 jenderal abadi bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata,
Aku mengatakannya terakhir kali, kehidupan Tan Yun sangat sulit, dan orang biasa tidak akan membunuhku, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong melangkah maju, mencengkeram bahu Tan Yun erat-erat dengan kedua tangan, dan berkata dengan marah, cepat katakan, siapa yang menculikmu malam itu? Dan juga, Feng Zi yang menjaga istana Tuan Kota. Takdir adalah peringkat ke-11 dari alam kaisar, tetapi bukan lawan dari wanita bertopeng. Wanita itu pasti berada di setidaknya peringkat ke-12 dari alam kaisar. Bagaimana Anda melarikan diri, ucap Tan Yun. Menghadapi keraguan Xuan Yuan Haokong, Tan Yun berkata dengan jujur, saya bahkan tidak tahu siapa wanita ini. Dia ingin membunuhku setelah dia membawaku pergi, tapi saya tidak meninggalkan menara suci abadi. Jadi dia membakar saya dengan api nyata dari matahari selama lebih dari 3 bulan, dan mengira saya sudah mati. Dia pulang dan melaporkan keselamatannya kepada ayahnya. Saya hanya mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri kembali, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia bertanya, Jenderal, seharusnya tidak ada banyak wanita di ranah kekaisaran di Xuanyuan Xiancheng. Apakah Anda tahu siapa yang memiliki seorang putri yang berada di atas tingkat ke-11 di ranah kekaisaran? Dan menyempurnakan api sebenarnya, api matahari menjadi api kehidupan yang sebenarnya. Selain itu, dia telah menutupi wajahnya, tetapi pupilnya berwarna abu-abu, apakah kamu pernah melihatnya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong berpikir lama, mengerutkan kening dan berkata, 10 tahun yang lalu, putri keluarga Zuge adalah peringkat ke-11 dari alam kaisar, jika dia mengolah senjata ajaib ruang dan waktu, sekarang mungkin untuk dipromosikan ke peringkat ke-12. Namun, mata dia tidak mati abu-abu, ucap Haokong. Pikirkan lagi, bagaimana mungkin ada wanita seperti itu di barak 11 jenderal lainnya, tanya Tan Yun. Tidak, Xuan Yuan Hao mengkonfirmasi dengan nada kosong. Tan Yun mengerutkan kening, lalu Miao Silin dan Sima Yongzheng, apakah mereka punya anak perempuan, ucap Tan Yun. Miao Silin tidak punya istri, bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Xuan Yuan Hao mengatakan kata-kata kosong. Namun, Sima Yongzheng memang punya anak perempuan, tetapi meninggal bertahun-tahun yang lalu, ucap Haokong. Setelah mendengar ini, Tan Yun berbisik, aneh, dari mana wanita ini berasal? Pada saat ini, Tan Yun punya ide, Jenderal-Jenderal, ketika wanita itu pergi, dia benar tertinggal di dalam gua, selama kita menunggu kelinci di dalam gua, kita pasti akan menangkapnya. Oh, ngomong-ngomong, dia seharusnya dalam perjalanan kembali ke gua sekarang. Kamu harus membawa saya sebelumnya, mungkin Anda bisa menangkapnya, ucap Haokong. Setelah mendengarkan, Xuan Yuan Haokong mengangguk dan berkata, oke, belum terlambat, orang tua ini akan membawa Anda ke sana sekarang, dan Anda akan menunjukkan jalannya, ucap Haokong. Jadi Xuan Yuan Haokong berkata, memegang Tan Yun di satu tangan, dia melepaskan aura tingkat ke-9 dari Kaisar Alam Suci, berubah menjadi seberkas cahaya, ditembakkan dari rumah penguasa kota ke langit, dan menghilang ke langit malam dalam sekejap. Hanya 1 jam kemudian, Xuan Yuan Haokong membawanya bersamanya Tan Yun datang ke Gua Ngarai. Diam-diam menunggu wanita bertopeng berpakaian hitam itu mati. Seperti semua orang tahu, Sima Feier, yang berada di tingkat ke-12 dari Kaisar Alam, telah menyentuh penghalang alam Kaisar Alam Suci. Tan Yun dan yang lainnya secara alami bisa menunggu. 1 hari telah berlalu, dan Tan Yun dan Xuan Yuan Haokong menunggu siapapun. 3 hari telah berlalu, tetapi mereka masih menunggu. Yuner, cepatlah berkultivasi. Aku akan berada di sini, ucap Xuan Yuan Haokong tersenyum ramah. Ya. Tan Yun menghela nafas, lalu mengorbankan waktu dan ruang menara suci abadi terbaik, memasuki lantai 66, duduk di tanah, berkultivasi sambil alkimia. Waktu berlalu, musim berganti, 1,5 tahun telah lulus, Xuan Yuan Haokong masih tidak melihat siapapun datang. Tan Yun yang telah menghabiskan 5.400 tahun di menara, tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan di matanya, karena dia berada di menara, butuh lebih dari 1.300 tahun untuk berpindah dari urutan ke-9 alam hukuman ke urutan ke-10, butuh 1.800 tahun lagi untuk dipromosikan ke peringkat ke-11 alam hukuman, butuh lebih dari 2.200 tahun untuk mendaki ke hari ini. Puncak peringkat ke-12 dari alam hukuman. Bisakah dia tidak bersemangat? Pada saat yang sama, Tan Yun memperbaiki 500.000 tungku lagi dari ramuan hukuman terbaik, 20.000 pot ramuan alkimia berkualitas tinggi, dan 10.000 pot pil kaisar kelas atas disempurnakan. Yuner, orang tua ini akan keluar dalam waktu setengah bulan,
Jika kamu menungguku sendirian, jangan khawatir, sekarang kamu dapat kembali ke rumah tuan kota bersamaku, ucap Hao Koha. Pada saat ini, suara Suan Yuan Hao Kong masuk ke telinga Tan Yun. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memeriksa ranah 7 istri dan semua orang dan binatang buas. Sekarang Shen Subing memiliki ranah tertinggi, dan telah dipromosikan ke peringkat pertama alam pemurnian. Kecuali Fang Ziqing adalah alam hukuman tingkat 8, yang lain adalah urutan ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12 dari alam hukuman. Tapi sekarang, kera iblis pembunuh surga, singa naga emas, dan naga iblis adalah binatang abadi tingkat 9 di masa dewasa. 8 Raja Klan, termasuk Raja Beruang Naga Tianluo, dan binatang suci Liger dan Harimau Xiaobai, sekarang berada di tingkat kedewasaan ke-7 dan ke-8. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan abadinya tanpa mengganggu budidaya manusia dan binatang, dan kemudian meninggalkan menara suci abadi. Ketika Suan Yuan Hao Kong melihat Tan Yun, dia sudah berada di tingkat ke-12 dari alam hukuman, dan cara dia memandang Tan Yun, dia semakin menyukainya. Jika putra ini adalah menantu lelaki tua ini, betapa bagusnya itu, ucap Suan Yuan Hao Kong menghela nafas diam-diam, dan setelah memuji Tan Yun, dia membawa Tan Yun Fei pergi dari gua. 1 jam kemudian, Tan Yun dan keduanya kembali ke rumah tuan kota. Suan Yuan Hao Kong menepuk bahu Tan Yun, dan tersenyum ramah, "Yuner, kamu dapat berlatih dengan tenang, orang-orang dari mansion tuan kota, aku telah lulus teknik pencarian jiwa, dan tidak akan ada mata-mata yang ditempatkan oleh orang lain. Sekarang, kecuali orang-orang di mansion tuan kota, di hati semua orang, kamu sudah mati. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Berharap untuk melihat kerajaanmu meningkat secara signifikan lagi," ucap Hao Kong. Mendengar ini, Tan Yun memandang Suan Yuan Hao Kong, sedikit tersesat. "Ada apa?" ucap Hao Kong. "Bukan apa-apa, junior itu menatapmu dan memikirkan kakek dari dunia fana," ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, di pusat kota, di Sima General's Mansion. Di aula abadi, Sima Feier yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia tersenyum dan berkata, "Apakah ini kekuatan alam suci kaisar tingkat pertama? Saya harus memberitahu ayah saya kabar baik ini, dan kemudian pergi ke gua," ucap Sima Feier. Setelah mengambil keputusan, Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng tentang peningkatan wilayahnya. Dalam kegembiraan Sima Yongzheng, Sima Feier menutupi wajahnya dan menembak ke arah gua ngarai. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.